Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga kita semua senantiasa sehat dan senantiasa berbahagia selalu ya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Erudi Pradityo, Budaya Suara Ahli Madya di BPSDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bersama-sama Bapak Ibu sekalian membahas tentang strategi pembelajaran pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, yang dimana PKN tingkat 2 ini nantinya insya Allah akan dilaksanakan oleh BPSDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun strategi pembelajaran yang akan kita bahas kali ini adalah di agenda 2 atau di agenda kepemimpinan strategis. Baik, Bapak Ibu sekalian berbahagia, marilah kita sama-sama kita bahas terkait dengan strategi pembelajaran agenda 2 kepemimpinan strategis. Check this out. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi kita akan bahas ya, seperti sudah disampaikan, kita akan bahas tentang strategi pembelajaran agenda 2 kepemimpinan strategis pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita akan mulai dengan outline, ada kebijakan, ada learning journey, dan baru kita masuk ke tahap strategi pembelajaran seperti apa, biar semuanya runut dan jelas ya, Bapak Ibu sekalian. Adapun kebijakan PKN tingkat 2 seperti kita ketahui bersama, yaitu adanya Peraturan LAN nomor 5 tahun 2022 yang dengan sudah diubah dengan Peraturan LAN nomor 6 tahun 2022. Yang mana selanjutnya ada Keputusan LAN nomor 1 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan. Kurikulum ini mulai dari pelatihan kepemimpinan pengawas sampai dengan pelatihan kepemimpinan tingkat nasional tingkat 1. Seperti itu ya. Keplan nomor 2 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Ini juga sama, mulai dari PKP sampai dengan PKN tingkat 1. Nah, kebijakannya, ini kebijakan ya dengan PKN tingkat 2 ya, Ibu sekalian. Selanjutnya ada di dalam kurikulum dan pedoman penyelenggaraan tadi, ini learning journey-nya untuk PKN tingkat 2. Mulai dari klasifikasi tahap pertama, pembelajaran mandiri, ada e-learning, ada identifikasi komitmen bersama, ya. Lalu juga ada pembelajaran tahap kedua, klasifikasi tahap keduanya. Di sini setelah itu kita melakukan aktualisasi kepemimpinan strategisnya, dan terakhir ada pembelajaran klasifikasi tahap ketiga, yaitu dengan seminar proyek perubahan. Baik, ini secara singkatnya saja ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk agenda 2, yaitu kepemimpinan strategis, kita membahas tentang strategi pembelajarannya kali ini. Seperti kita ketahui bersama, dalam agenda 2 terdapat 3 materi atau 3 mata pelatihan. Yang pertama, kepemimpinan digital, yang kedua, kepemimpinan kewirausahaan, dan yang ketiga adalah organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran. Nah, agenda 2 ini ada 2 metode ya. Yang pertama adalah e-learning selama 25 JP, yang terdiri dari sinkronus ataupun asinkronus, yang terbagi menjadi 3 hari. Lalu ada klasikal atau tatap muka langsung selama kurang lebih 2 jam pelajaran. Ini jadwal pelatihan secara umum ya, secara umum dari sebesarnya seperti apa, mulai dari pertama ada ceramah-ceramah atau klasikal pertama tadi, sampai dengan hari di sini hari ke-14, 15, 16 itu agenda 2 ya, e-learning agenda 2 mulai dari sinkronus, asinkronus, asinkronus sampai dengan asinkronus yang ketiga. Lanjutnya untuk agenda 2 itu ada di hari ke-37. Klasikal tahap kedua ya, selama kurang lebih 2 jam pelajaran. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke strategi pembelajarannya untuk e-learning ataupun sinkronus dan asinkronus di hari pertama. Hari pertama diawali dengan sinkronus sebanyak 4 jam pelajarannya. Sinkronus, di mana kita pada saat sinkronus kita melakukan perkenalan fasilitator dengan peserta. Ya. Atau antar peserta, biar peserta mungkin yang sudah kenal jadi lebih kenal lagi. Seperti itu. Lalu yang kedua, setelah saling berkenalan, kita akan membangun suasana kelas. Membangun suasana kelas ini bisa dilakukan dengan berbagai hal, karena ice breaking, games, video, ataupun memberikan juga apresiasi kepada peserta. Seperti itu. Selanjutnya ada refleksi pembelajaran mandiri. Jadi mana sebelum e-learning, peserta kan sudah melakukan pembelajaran mandiri, nah kita melakukan refleksi. Apa yang sudah mereka dapat, apa yang mereka sudah ketahui dari pembelajaran mandiri terkait dengan agenda 2. Seperti itu. Selanjutnya kita lakukan pendalaman, baik itu materi ataupun keterkaitan dari agenda 2 dengan agenda 1, 3, dan 4. Ini pendalaman kedua ini dilakukan dengan diskusi ataupun sharing knowledge juga dari peserta. Seperti itu. Didampingi dengan fasilitator. Selanjutnya ada presentasi dan pembahasan penugasan. Penugasan esai
yang dimana pembahasan presentasi ini dilakukan paling hanya 2 peserta, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena mengingat waktu hanya 4 jam pelajarannya, kita hanya 2 peserta, 2 atau 3 peserta lah, nanti lihat situasinya saja. Seperti ini, presentasinya juga kita bahas. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu setelah ada presentasi dan pembahasan, kita melakukan tested knowledge. Peserta itu melakukan tested knowledge, apa yang sudah mereka dapatkan dari pembelajaran pembelajaran sinkronus pertama, dan juga sebelum-sebelumnya, seperti itu. Ya. Selanjutnya, setelah peserta melakukan tested knowledge, kita roll up untuk sebagai mengambil kesimpulan dari pertemuan kita sinkronus pertama ini. Nah, diakhiri pada sinkronus pertama, kita menjelaskan penugasan untuk asinkronus. Untuk mereka melakukan asinkronus. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ini untuk tahapan ataupun strategi pembelajaran di sinkronus pertama. Lalu di asinkronus mereka ngapain? Atau peserta ngapain? Peserta ada 2 aktivitas. Yang pertama self-activity. Self-activity adalah peserta memperbaiki esai yang telah dibuat pada pembelajaran mandiri dan yang telah dibahas tadi pada saat sinkronus sebelumnya. Seperti itu. Ya, jadi memperbaiki, menambahkan, atau pastikan peserta membuat insight dari fasilitator atau dari teman-teman yang lain. Seperti itu. Lalu aktivitas yang kedua adalah group activity, di mana nanti kelompok akan dibagi ke dalam 3 subkelompok dengan masing-masing kurang lebih 5 peserta. Ya, karena di DKI Jakarta itu terdiri dari satu angkatan 30 peserta, berbagi 2 yaitu 15-15, jadi kalau subkelompok 5 orang peserta kurang lebih. Ya. Lalu kelompok menetapkan satu organisasi dan satu isu yang akan dibahas. Misalkan organisasi mau Pertamina, mau misalkan contoh Pertamina kereta api ataupun organisasi lainnya seperti itu ya. Dan tentukan satu isu yang akan dibahas. Lalu yang selanjutnya setelah mereka menetapkan satu organisasi dan satu isu yang akan dibahas di setiap subkelompoknya, kita setiap kelompok akan menganalisa sesuai dengan materi ataupun pelatihan yang ada di elemen tikin. Di agenda 2. Seperti itu ya. Yang kedua ada 3 materi. Yang dimana subkelompok 1 akan membahas tentang kepemimpinan digital, subkelompok 2 akan membahas tentang kepemimpinan perusahaan, dan subkelompok 3 akan membahas tentang organisasi pembelajaran. Yang dimana grup aktivitas ini akan dipaparkan oleh peserta pada saat sinkronus kedua esok harinya. Seperti itu. Nah, tugas-tugas ini yang dikumpulkan cukup tugas yang grup activity pada malam harinya melalui LMS. Ya. Terlambat-lambatnya pukul 23.59. Ini untuk hari pertama sinkronus dan asinkronus. Esok harinya kita masuk ke hari kedua, yaitu sinkronus dan asinkronus kedua. Strateginya masih sama. Kita lakukan sinkronus dulu, baru asinkronus. Nah, di mana sinkronus ini terdiri dari 4 jam pelajaran, kita lakukan pertama-tama strateginya adalah refleksi pembelajaran dari sinkronus dan asinkronus sebelumnya yang telah kita ikuti bersama. Seperti apa sih tanggapan peserta atau ada masukan apa mungkin dari peserta refleksi atau mereka dapat apa dari hari pertama. Lalu setelah refleksi, mulai lagi paparan. Paparan tapi bukan paparan yang esai dulu. Paparan diskusi hasil grup activity-nya. 3 subkelompok. Jadi ada 3 subkelompok yang memaparkan. Ya. Dan diskusi pastinya nanti dalam. Setelah itu ada tacit knowledge lagi atas hasil paparan dan diskusi yang mereka lakukan. Setelah tacit knowledge, barulah teman-teman peserta individu melakukan presentasi atau pemaparan hasil penugasan esai pada saat pembelajaran mandiri kemarin. Kalau hari pertama 2 peserta, di hari kedua sinkronus ini 2 peserta lainnya. Seperti itu, 2 peserta lainnya. Ya, 2 peserta lainnya, 2 peserta atau 3 peserta, tergantung situasi waktunya saja. Selanjutnya ada wrap up. Seperti biasa kita melakukan kesimpulan, mengambil poin-poin dari yang kita bahas di sinkronus kedua ini. Setelah wrap up seperti biasa, ditutup dengan penjelasan penugasan asinkronus kedua. Yang dimana asinkronus kedua selama 5 jam pelajaran, peserta tetap sama, ada 2 aktivitas. Yang pertama, self-activity masih sama dengan asinkronus pertama, yaitu peserta melanjutkan memperbaiki esai yang telah mereka buat di tahap ataupun dibahas sebelumnya. Di grup activity berbeda. Di grup. Kalau di sinkronus pertama itu ada 3 subkelompok, di asinkronus kedua hanya ada 1 kelompok besar. Yang dimana kelompok tadi mengintegrasikan penugasan dari sub-kelompok sebelumnya. Nantinya setelah diintegrasikan, peserta diminta untuk menganalisis kepemimpinan strategis pada organisasi yang dipilih berdasarkan perspektif materi. Yang kedua, peserta diminta memberikan rekomendasi bagaimana strategi peningkatan kinerja organisasi
di Pemprov DKI Jakarta menuju organisasi yang adaptif. Apalagi DKI Jakarta menuju foto global atau pusat perekonomian nasional dan seperti itu. Ini strategi pembelajaran di hari kedua. Masuk esok harinya, di hari ketiga, ada sinkronus ketiga dan sinkronus asinkronus ketiga. Masih sama, kita mulai dengan sinkronus ketiga, Bapak Ibu sekalian ya. Sinkronus ketiga, tapi saat ini hanya 3 jam pelajaran. Yang mana diawali dengan refleksi pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Selanjutnya, sama seperti sebelumnya, ada pemaparan diskusi kelompok. Ini bukan pemaparan lagi kelompok, tapi diskusi kelompok hanya satu berarti memaparkan dari hasil yang sudah diintegrasikan tadi. Selanjutnya ada tesis knowledge ya, atas hasil paparan dan diskusi. Selanjutnya melanjutkan lagi, ada presentasi pembahasan penugasan esai, 2 peserta lainnya. Jadi kurang lebih 6 peserta nih yang dibahas dalam tiga hari ini. 3 e-learning ya, 3 hari ini. Lalu selanjutnya ada workup seperti biasa dan memberikan penguatan. Nah ini yang cukup penting, memberikan penguatan kembali sebagai pengantar peserta untuk masuk ke agenda 3 dan ke agenda 4. Seperti itu. Nah, selanjutnya ditutup dengan penjelasan penegasan asinkronus dan ditutup dengan memberikan motivasi atau quote ataupun lain sebagainya yang bisa meningkatkan motivasi peserta dalam uh, kepemimpinan strategis lah seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah selanjutnya masuk ke asinkronus ketiga. Asinkronus ketiga juga lebih singkat yaitu sebanyak 4 jam pelajaran. Ini juga sama ada 2 aktivitas mandiri atau self activity, masih lanjutkan memperbaiki esai yang telah dibuat ya. Lalu ada tambahan lagi membuat learning journey dalam bentuk board 2 halaman ataupun rekaman. Rekaman bisa suara ataupun bisa video. Selama kurang lebih durasi 2 sampai dengan 3 menit saja, tidak usah panjang-panjang. Nah, grup activity ini melanjutkan uh, tugas sebelumnya ya, kelompok sebelumnya. Jadi melengkapi atau memperbaiki hasil penugasan yang telah dilakukan di asinkronus 2 dan telah dibahas tadinya di sinkronus ketiga. Nah, masing-masing tugas ini disubmit ke dalam LMS, baik itu penugasan esai yang telah perbaikan ya, dan learning journey serta tugas kelompok. Paling lambat 2359 seperti itu. Itu disubmit. Nah, e-learning ini selama 3 hari ini diharapkan dapat membantu menguatkan pemahaman pendalaman peserta terkait dengan mata pelatihan di agenda 3, di agenda 2, ya, kepemimpinan strategis. Jadi diharapkan dapat mampu menguatkan teman-teman peserta di mata pelatihan agenda 2 ini. Seperti itu. Tapi agar lebih menguatkan lagi, nanti kita akan ada klasikal. Klasikal di hari ke-37 ya. 37 itu akan selama 2 jam pelajaran. Sangat singkat Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus pintar-pintar memberikan strategi pembelajaran. Nah, di sini kami menawarkan strategi pembelajaran dan pertama pasti membina kelas ya. Membina suasana kelas atau membangun suasana kelas bisa melalui sama seperti tadi. Ice breaking, video, games, ataupun melakukan apresiasi kepada peserta. Selanjutnya, setelah membangun suasana kelas, kita knowledge sharing. Agenda 2. Dari 3 mata pelatihan tadi. Di agenda 2 ya. Mulai dari kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, sampai dengan organisasi belajar. Nah, ini ada knowledge sharing. Lalu kita melakukan evaluasi pembelajaran. Kita ingin mengetahui seberapa jauh, seberapa dalam peserta menarik atau memiliki pemahaman terkait dengan agenda 2. Kita lakukan evaluasi di sana. Evaluasi bisa dilakukan secara verbal saja, satu-satu seperti itu. Walaupun mungkin tidak semua, tapi kita random. Ya. Nah, terakhir kita lakukan review secara keseluruhan pembelajaran agenda 2. Secara holistik lah ya, secara umum kita review pembelajaran agenda 2 seperti apa. Diakhiri di klasikal ini dengan memberikan apresiasi serta motivasi kepada peserta agar peserta lebih memiliki semangat dalam melaksanakan khususnya pelatihan pembinaan nasional tingkat 2 ini dan diharapkan memiliki semangat yang lebih atau motivasi yang lebih dalam menjadi JPT ya, Jabatan Pembinaan Tinggi. Seperti itu. Nah, inilah strategi-strategi pelajaran yang kami tawarkan dalam melaksanakan pembelajaran di agenda 2 yaitu kepemimpinan strategis. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas apa yang telah saya sampaikan dan telah Bapak Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat banyak kesalahan, mohon koreksi dan masukannya Bapak Ibu sekalian.
Semoga apa yang kita bicarakan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, datangi dari saya pribadi. Apabila ada kebenaran, datangi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sukses selalu untuk kita semua. Dan ingat, selalu belajar, selalu berusaha, selalu bekerja dengan ikhlas. Demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.